Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kitab tafsir yang sangat monumental, khususnya pada era modern yang bercorak ilmiah, yaitu kitab tafsir Tantawi Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran. Yang pertama yaitu biografi Tantawi, kitab tafsir ini. Pengarang kitabnya yaitu Syekh Tantawi Al-Jawahiri Al-Misri. Beliau lahir di desa Kifr, Wadilah, yaitu di timur Mesir. Beliau lahir pada tahun 1862 di Mesir dan wafat pada tahun 1940. Beliau menempuh pendidikan di Kairo Al-Mesir yaitu universitas tertua dan terbesar di dunia Islam. Selain itu, beliau juga mendalami pada ilmu pengetahuan. Beliau juga mendalami ilmu pengetahuan seperti biologi, astronomi, geografi, dan cabang sains ilmu lainnya. Yang kedua yaitu latar belakang penulisan. Latar belakang penulisan kitab tafsir ini yaitu yang pertama, karena beliau dari kecil sudah tertarik dengan alam. Sejak kecil beliau melihat langit, bumi dan isinya itu sangat kagum, sehingga beliau tertarik dalam ilmu pengetahuan. Selain itu, ada faktor lain yang mempengaruhi ditulisnya kitab tafsir ini adalah bahwa kitab tafsir Al-Jawahir ditulis pada masa ketika dunia Islam mengalami ketertinggalan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dibandingkan di Barat. Pada masa itu di Mesir sangat tertinggal dalam segi ilmu pengetahuan. Oleh karena itu Syekh Tantawi mendorong agar umat Islam tidak tertinggal dari ilmu pengetahuan. Beliau berpendapat bahwa banyak umat Islam hanya fokus pada aspek ritual keagamaan, sementara ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang alam, penciptaan, dan fenomena kosmos kurang mendapat perhatian. Seperti kitab tafsir klasik terlalu banyak menyoroti pada aspek keagamaan, fikih, akidah, hukum, dan yang lainnya, kurang perhatian pada ilmu pengetahuan. Kemudian beliau berpendapat bahwa terdapat ratusan ayat Al-Quran yang mendorong manusia untuk berpikir, meneliti, dan mengkaji alam semesta. Karena beliau juga berpendapat bahwa dengan mempelajari ilmu pengetahuan itu dapat mendekatkan diri kepada Allah karena keindahan alam yang diciptakannya. Kemudian cara penafsiran. Cara utama kitab tafsir ini yaitu ilmiah, yang dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Tantawi Jawahiri sering menghubungkannya dengan berbagai ilmu pengetahuan seperti astronomi, geologi, kedokteran fisika, dan yang lainnya. Kemudian sumber penafsiran ada dua, yaitu bil masur dan bil ra'yi. Bil masur melalui yang bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi, pendapat sahabat, dan kaum tabi'in. Yang kedua, bil-ra'yi, yaitu penafsiran yang menggunakan analisa rasional atau ijtihad dari Syekh Tantawi. Pada sumber penafsiran ini, kitab tafsir lebih dominan ke ra'yinya atau ijtihadnya karena latar belakang beliau yang tertarik dengan ilmu pengetahuan. Karena fokusnya pada pengungkapan makna ilmiah ayat-ayat Al-Quran. Kemudian metode penafsiran yaitu menggunakan tahlil, yaitu metode penafsiran Al-Quran yang komprehensif, yang dilakukan dengan cara menafsirkan ayat demi ayat sesuai urutan mushaf, menjelaskan makna kosakata, menguraikan kandungan ayat, menjelaskan hubungan ayat dengan ilmu pengetahuan. Kemudian sistematika penafsiran
Yang pertama yaitu menafsirkan ayat Al-Quran sesuai mushaf Al-Quran, menafsirkan Al-Quran sesuai urutan surat dan ayat dalam mushaf, itu dari Al-Fatihah sampai Anas. Yang kedua, menjelaskan makna umum ayat. Nah, sebelum tafsirkan ilmiahnya, beliau itu menjelaskan ayat tersebut secara umum. Kemudian nomor 3, menguraikan aspek kebahasaan jika diperlukan. Yang nomor 4, menghubungkan ayat dengan fenomena alam dan teori ilmiah, serta menyertakan gambar ilustrasi penjelasan ilmiah itu sebagai pendukung penafsiran. Kemudian kelebihan tafsir Al-Jawahir, yang pertama, mendorong umat Islam untuk mencintai ilmu pengetahuan dan penelitian. Yang kedua, menunjukkan bahwa Al-Quran tidak bertentangan dengan perkembangan sains. Yang ketiga, membuka wawasan pembaca tentang hubungan agama dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, yaitu menjadi pelopor kitab tafsir modern yang bercorak ilmiah. Ya, yang terakhir yaitu kekurangan tafsir Al-Jawahir. Terlalu menekankan aspek ilmiah sehingga terkadang makna utama ayat menjadi kurang diperhatikan. Terkadang juga terlalu memaksakan penjelasan ilmiahnya, seperti pada penafsiran beliau pada ayat Alif Lam Mim, yang pada ayat tersebut itu tidak bisa penafsir terdahulu tidak berani untuk menjelaskan atau menafsirkan ayat tersebut, karena ayat tersebut adalah ayat mutasyabihat yang untuk ditafsirkan itu tidak bisa hanya Allah yang tahu atau mu'alam. Sedangkan beliau menafsirkan ayat ini dengan menghubungkannya dengan tumbuhan, hewan dan yang lainnya yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian mungkin dari kekurangan dari kitab tafsir ini itu adalah mungkin terlalu memaksakan ayat itu sehingga menjadi kekurangan. Kemudian kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata atau penyampaian yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.